Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Perdosi sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Moza Rosita di podcast Perdosi Medan memberi informasi seputar neurologi. Nah sahabat, kali ini kita akan membahas terkait penyakit stroke. Mungkin sahabat bertanya-tanya kenapa sering banget di podcast ini membahas tentang penyakit stroke. Karena memang kita banyak menemukan di luar sana masyarakat ternyata masih banyak juga yang belum memahami terkait gejala-gejala penyakit stroke, kemudian apa yang harus dilakukan ketika menemui gejala-gejala tersebut. Dan kali ini saya akan membahasnya dengan narasumber kita yang sudah terhubung lewat Zoom, yaitu ada Dr. Kolman Saragi, spesialis saraf, dan beliau merupakan pengurus dari Perdosi Medan. Kita sapa dulu ya sahabat. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Moza. Iya, gimana kabarnya dokter? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah, gimana aktivitas sehari-harinya dok? Sibuk apa dok selain praktek? Ya, begitulah aktivitas pagi, jalan. Ya, tetap saya usahakan jalan pagi loh Moza. Olahraga juga ya dokter ya? Ya, untuk menghindari salah satu mengurangi faktor risiko stroke. Waduh, pas banget ini dok dengan topik yang akan kita bahas. Iya dok. Nah, betul. Oke dokter, langsung saja. Nah ini kan terkait stroke ini mungkin masyarakat udah banyak yang tahu tentang penyakit stroke karena memang merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia gitu ya dok yang kita ketahui. Nah jadi yang pertama kali ingin saya tanyakan kira-kira apa sih dokter penyebab terjadinya penyakit stroke ini tadi? Baik Dek Moza, jadi sebelumnya saya ralat sedikit, jadi bukan juga hanya mematikan, tapi salah satu penyakit mempunyai angka kesehatan yang paling tinggi juga. Oke, ya. Nah, di samping mematikan. Nah, jadi kalau kita lihat, kita harus melihat dulu apa itu definisi stroke ya. Iya. Prinsipnya stroke itu adalah suatu gangguan fungsi otak yang bersifat akut. Nah itu harus akut. Baik itu bersifat vokal atau global, yang menyerang pembuluh darah, baik itu tersumbat atau pecah, yang perlangsungannya 24 jam atau lebih. Nah itu ya. Oke. Nah jadi kira-kira dok gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang terkena stroke ini tadi apa-apa saja dok gejala-gejalanya? Nah sebetulnya sangat bervariasi. Jadi kalau tergantung artinya pembuluh darah mana, karena kan di dalam jaringan otak itu sangat banyak pembuluh darah. Pembuluh darah mana, cabang-cabang yang mana. Tapi pengalaman sehari-hari yang sering kita jumpain pada pasien-pasien stroke yang datang ke klinik maupun ke rumah sakit, biasanya adalah kelemahan atau lumpuh sebelah anggota gerak. Jadi kalau dia sebelah kiri semua, kalau sebelah kanan semua. Dan kemudian banyak itu pasien-pasien mengalami gangguan bicara. Ada yang namanya disebut disatria, yang bicaranya kalau huruf R-nya nggak bisa, atau kemudian ada yang sama sekali tidak bisa berbicara. Nah, itu yang sering. Dan ada keluhan pusing, rasa kebas, mulutnya tidak simetris. Itulah yang sering kita ketemukan, dan kadang-kadang suka pusing. Tertidur. Ya, jadi banyak sekali keluhan-keluhan yang timbul diakibatkan oleh penyakit stroke, tergantung sisi pembuluh darah mana yang terkena. Tetapi pengalaman kita sehari-hari itulah yang paling sering kita jumpai. Yang paling sering dialami gitu ya dok? Betul, dijumpai pada pasien-pasien stroke. Ya. Oke. Nah, kira-kira kalau terkait penyebabnya nih dok tadi, itu kebanyakan muncul dari mana dok? Apakah dari mungkin faktor pola hidup atau kurangnya jaga makanan? Nah itu kira-kira paling sering dari sisi yang menyebabkan? Ya lifestyle, lifestyle itu termasuk juga pola makanan itu termasuk lifestyle. Ya jadi obesitas, kurang gerak. Dan kemudian sekarang ini kan dalam masa-masa pandemi ini kan orang stres ya. Iya, stresnya cukup tinggi. Apalagi nih ada yang varian baru ya dok ya? Varian baru. Nah itulah yang disebut dengan faktor risiko
tambahan. Yang paling faktor risiko utama ya itu tadi, hipertensi, diabetes yang tidak terkontrol, adanya gangguan di jantung, terus hiperkolesteremia, yang kolesterolnya yang tinggi, dan sekarang merokok. Kalau dulu merokok itu termasuk faktor risiko tambahan, sekarang sudah merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya serangan stroke. Jadi semakin banyak faktor risiko, semakin besar kemungkinannya untuk penderita mengalami serangan stroke. Begitulah, Dek Moza. Ya. Waduh, nah ini informasi yang penting banget nih sahabat buat sahabat sekalian yang mungkin merokoknya kurang dijaga gitu ya Dok. Nah bisa dihindari nih terkait merokoknya itu tadi gitu ya Dokter. Nah kemudian kira-kira ketika terjadi gejala-gejala tersebut, apa nih Dok yang harus segera dilakukan oleh pasien atau masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut Dokter? Nah, itulah yang jadi dilematis sekarang di tengah-tengah kita masyarakat. Jadi banyak isu yang berkembang, ya, wah kalau misalnya ada kelemahan anggota gerak atau ada rasa kebas, katanya buang darah dari tangan. Oh, benar kan? Iya, iya. Atau katanya ada tukang kusuk itu loh. Iya. Padahal kita berpacu dengan waktu loh. Jadi semakin cepat dibawa ke rumah sakit, itu akan semakin cepat ke rumah sakit, semakin mendapat pertolongan, itu akan mengurangi dampak di kemudian hari, baik dari segi kecacatan maupun angka kematian. Karena kan sekarang ini banyak obat-obat yang dapat kita berikan, begitu dia serangan kurang dari 6 jam, ya kita dapat memberikan semacam trombolisis, ya, untuk menghancurkan klot sumbatan di pembuluh darah tadi. Jadi prinsipnya begitu ada keluhan, segera telepon rumah sakit, berangkat. Jangan dikusuk dulu. Betul. Dulu macam-macam. Nah, itu yang sering sekali, makanya kita sering dapat pasien di rumah sakit atau di klinik itu pun sudah lewat jendela periodnya. Udah lebih dari 7 jam, kadang-kadang sudah lumpuh. Nah, kita nggak bisa banyak berbuat. Dan ya tinggal prosesnya aja lah untuk akan recovery secara bertahap. Dan biasanya pada pasien-pasien stroke itu kalau dia sudah kena, sulit akan mencapai peaknya kembali seperti normal. Kalau dia datang sebelum jendela period tadi, gitu. Berarti harus segera ke rumah sakit. Segera, ya, harus betul segera. sekali. Iya, jangan ditunda-tunda lagi ya sahabat. Ya. Ini mungkin karena kan kita sudah punya center stroke kan di Medan, itu oleh ketua Perdosi kita, ada di Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Ngadi, Rumah Sakit Adamali, Rumah Sakit Columbia, hampir semua rumah sakit sekarang sudah punya center stroke untuk mempercepat proses penyembuhan daripada penyakit. Proses penyembuhan. Ya. Waduh, nah jadi sahabat jangan menunda-nunda lagi gitu ya kalau misalnya sudah menemukan gejala-gejala stroke, karena memang seperti yang narasumber kita jelaskan bahwa itu akan sangat membantu gitu ya Dok, untuk mencegah daripada kecacatan gitu ya Dokter. Nah kemudian kalau sudah dibawa ke rumah sakit nih Dokter, kira-kira pengobatannya sendiri itu gimana Dokter? Nah tergantung, nah kan pengalaman kita di unit gawat darurat, ya kalau kondisi pasien stabil, ya biasanya kita itulah pengobatan secara umum, kita jaga jalan napasnya, airways namanya pernapasan, kemudian sirkulasi, ya pemberian impuls, pemberian obat macam-macam. Nah kemudian masuk ke terapi spesifik. Nah itulah langsung kita scanning dulu, apakah ini ada perdarahan atau tidak. Dan termasuk tadi terapi trombolisis lagi, itu bisa kita lakukan kalau memang belum lewat dari jendela period tadi. Nah, biasanya kita memberikan obat pengencer darah. Kalau ada dia hipertensi, kita berikan obat penurun tensi. Kalau ada diabetes, kita turunkan diabetesnya, kolesterol dan sebagainya. Ya. Iya. Nah, berarti akan langsung cepat ditangani gitu ya Betul Dok. Betul sekali. Dan ke rumah sakit. Oke, jadi jangan. Pengalaman kita pasien-pasien yang datang pas pada serangan biasanya angka kecatatannya sangat sedikit sekali dan minimal dan kadang-kadang sempurna. Begitu. Oh, oke. Nah, jadi itu dia memang harus benar-benar segera dibawa ke rumah sakit ya Dok. Betul. Mungkin kurangnya tadi ya Dok ya, kurangnya atau minimnya edukasi di tengah-tengah masyarakat sehingga terjadi yang harus ditusuk
jari untuk mengeluarkan darah itu mungkin dikira untuk bisa. Wah, itu udah iya. Kadang-kadang kuping ditekan-tekan gitu Iya, kan. betul. Supaya aliran darahnya bagus. Ya. Tapi kita kan nggak bisa komplain sama pasien. Ya Iya, udah, cuma iya, kita betul, edukasi betul. aja begitu loh Iya, ya. betul. Oke, nah terakhir nih dokter, boleh dong diberikan tips gitu ya dok, bagaimana pencegahan gitu ya, pencegahan yang bisa dilakukan oleh sahabat produksi sekalian agar tidak terkena dengan penyakit stroke ini tadi dokter. Nah, sehubungan dengan pencegahan, ya kita kan melihat tadi faktor risiko apa yang paling dominan. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan riwayat hipertensi, ya harus kita kontrol tensinya, mendekati normal. Ya, cara mengkontrol itu dengan makan obat secara teratur, long life, seumur hidup. Dan kemudian mengatur pola makan, olahraga yang teratur, menjaga hati. Menjaga hati. Jangan gampang stres. Begitu juga pada penderita diabetes. Ya memang harus dikontrol. Itu banyak loh pasien-pasien saya masuk ke praktek, dia nggak tahu selama ini dia penderita diabetes. Coba bayangkan. Berarti kan sama sekali kan nggak pernah dikontrol. Dia tahu itu sesudah di praktek dicek gulanya sampai 400. Dia terkejut. Waduh. Nah, itu. Dan kemudian ya kita harus berolahraga secara rutin ya. Kemudian pola makan kita jaga. Itu kita pola makannya yang hindari yang apa istilahnya sekarang itu junk food ya, makanan-makanan cepat saji itu. Iya, junk food. Iya, betul. Dan kemudian mencoba makan sayur-sayuran, buah-buahan, mengurangi daging-daging lah. Iya, begitu. Dan sekarang ini nasi juga harus dikurangin. Jadi kebiasaan makan nasi yang banyak itu, kalau dulu kata makan banyak sehat. Iya, betul. Justru makan sedikit yang sehat, begitu loh. Iya. Nah, jadi gitu ya sahabat, harus lebih banyak lagi untuk apa ya, menyayangi diri sendiri ya dok ya sebelum. Betul sekali, Muza. Jadi berolahraga karena masih sangat minim ya dok ya kita melihat masyarakat Indonesia terutama ya dok untuk menggerakkan tubuhnya gitu untuk berolahraga gitu. Ya memang gimana ya, nggak semua ya, mungkin juga ya kalau seperti kami bolehlah, waktunya sudah lebih longgar, tapi kadang-kadang pekerja muda yang pagi-pagi sekali sudah berangkat, tapi sebetulnya sepadat apapun waktu kita harus mensempatkan. Kalau nggak malam pulang kerja kita punya treadmill, olahraga sebentar, nggak usah lama-lama, setengah jam aja. Saya gitu juga dia Moja kan malam Moja kan tahu kalau saya kan kerjanya juga sampai malam. Tapi begitu bangun pagi saya sudah siapkan sepatu, siapkan ini, jalan paling tidak 1 jam. Iya betul. Gitu loh deh. Jadi memang harus datang dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri ya dok. Iya deh Moza. Iya. Waduh. Nah sahabat, ini tips yang menarik banget untuk bisa kita terapkan bagi pekerja gitu ya, seperti Dr. Roman tadi. Kalau tidak sempat di sore hari, bisa di pagi-paginya sebelum berangkat bekerja, atau nggak sempat di paginya bisa sepulang bekerja gitu ya dok ya. Malah saya bilang itu sama sahabat-sahabat kita kan. Nah, iya Pak, wah Bapak pagi subuh jam berapa bangun? Saya bilang gitu. Oh jam 5:30, ya udah sempatkan Pak setengah jam aja. Habis subuh jalan pagi, siap-siap untuk ke kantor. Nah, itu sangat pertama sih susah, ya, pertama sih susah, tapi lama-lama menjadi kebutuhan. Gitu betul. Oke, wah terima kasih banyak dokter untuk sharing-sharingnya hari ini. Ini sangat membantu untuk mengedukasi banget bagi masyarakat, terutama sahabat produksi sekalian gitu ya dok. Dan semoga dokter juga sehat selalu, kita semua sehat selalu ya dokter ya. Bagi sahabat produksi, jangan lupa untuk like, komen, dan share ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel Produksi Medan, follow juga akun Instagram kita di @produksi_medan 2019 dan juga di fanpage Produksi Cabang Medan. Sekali lagi terima kasih banyak dokter Roman. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak Moza. Sama-sama dokter. Kita sehat ya. Sehat-sehat dokter. Tetap prokes. Iya, tetap dokter. Jaga protokol kesehatan. Baik sahabat, kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.